Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul kembali melakukan aktivitas seperti biasa sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Bagaimana teman-teman semuanya, kabarnya sehat? Semoga sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan yang sedang mengalami kesusahan, semoga Allah mudahkan. Yang mengalami sakit, moga-moga Allah sembuhkan. Amin. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin yang ada libur tanggal merah, jadi kita ganti di hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang hakikat syahadatain, yaitu di bab ke-6. Sebelumnya kita sering mengulang-ulang juga bahwa metode yang kita gunakan insya Allah tidak keluar dari sunnah dan Quran, dan kita bukan menjadi orang-orang yang merasa benar. Kita juga orang-orang yang sama-sama untuk belajar bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Langsung saja kita ke materi di bab 6 ini mengenai hakikat syahadatain. Teman-teman semua, bahwasanya para ulama fikih menyebutkan bahwa syarat sah pelaksanaan syariat Islam yang pertama adalah muslim. Nah, bagaimana seorang dikatakan muslim? Apabila dia melaksanakan syariat Islam yang diawali dengan pelaksanaan rukun Islam yang pertama. Itu teman-teman tahu apa itu rukun Islam yang pertama. Mengapa kalimat syahadatain dapat mengubah seseorang dari kafir menjadi muslim? Tidak lain karena kalimat ini menentukan seseorang masuk surga atau neraka. Apabila seseorang menolak melaksanakan syariat syahadatain ini, berarti dia dikategorikan sebagai orang kafir. Karena kemarin kita membahas bahwa kafir adalah yang menutup diri. Maka nerakalah tempatnya. Sebaliknya, apabila dia melaksanakan syariat syahadatain, berarti dia menjadi seorang muslim. Dari sini kita juga tahu betul dan mengerti bahwa seorang menjadi seorang muslim harus melewati pintu gerbang yang pertama sebelum ke gerbang-gerbang berikutnya. Nah, di dalam kalimat thayyibah, kalimat yang begitu mulia, yang begitu kalau ditimbang itu mungkin lebih berat daripada dunia dan seisinya. Maka syahadatain adalah kalimat yang terdiri dari dua persaksian, yaitu yang pertama adalah syahadat uluhiyah, yang kedua adalah syahadat mulkiyah. Lalu apa sih perbedaan atau persamaan atau arti daripada kedua syahadat ini? Kita bahas yang pertama.
Yang pertama adalah syahada uluhiyah. Syahada uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Syahada uluhiyah disebut juga syahada ubudiyah atau syahada tauhidullah, hanya mengesahkan Allah. Nah, syahada ubudiyah adalah pengakuan seorang hamba hanya Allah saja yang berhak diibadahi, dicintai, ditakuti, dimintai pertolongan, diharapkan keriduannya, serta hanya kepadanya kita semua bertawakal dan mengimani hanya kepada Allah semata. Yang selanjutnya adalah syahadat tauhidullah, yaitu pengakuan tentang keesaan Allah hanya satu-satunya ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dari pengertian ini teman-teman bisa menangkap dengan jelas bahwasanya syahadat uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah saja. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syahadat uluhiyah yaitu asyhadu alla ilaha illallah ya, itu ada beberapa kata-kata atau unsur katanya. Nah, yang pertama adalah asyhadu, yaitu sebuah persaksian ya. Menurut gramatika bahasa Arab, kalimat asyhadu adalah bentuk kata fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Kata akan atau sedang menunjukkan perbuatan mau dilakukan atau memulai dikerjakan pada saat itu. Jadi ketika asyhadu berarti orang itu sedang bersaksi dengan sadarnya dia, dengan seluruh anggota tubuh yang dia miliki dari pikirannya, hati, akal, semua dengan sadar menyaksikan bahwasanya ketika dia menyebutkan asyhadu berarti otomatis jangan hanya diucapkan dengan lisan tetapi tidak diyakini dengan hati. Jadi ketika seorang ingin menjadi seorang muslim, maka ketika dia mengucapkan asyhadu, maka dia harus sadar, harus mengerti apa yang konsekuensi logisnya ketika dia mengucapkan seperti itu. Jadi ini akan berpengaruh kepada kualitas kita nanti. Jika kita persaksiannya hanya abal-abal, ya maka otomatis kesana pun akan abal-abal gitu. Nah, selanjutnya adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini merupakan kalimat thayyibah yang terdiri dari 3 huruf. Lam, alif, dan ha. Jumlah keseluruhannya ada 13, jadi terdiri dari 4 kata ya. Ini kita bahas dari 4 kata itu apa saja. Jadi kalimat ini juga menjadi tempat bergantungnya kita sebagai manusia, lebih khusus sebagai seorang muslim, bahwasanya kita harus meyakini betul tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalimat thayyibah tadi kita pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang huruf la. La artinya tidak ada. Artinya tidak ada. Bukan ya? Memang artinya begitu. Tidak ada, bukan la-nya yang tidak ada. La artinya tidak ada. Disebut juga la nafi, yaitu kata penolakan, penafikan, atau kata mengandung pengertian menolak semua unsur yang ada di belakang kata tersebut.
Jadi la di sini adalah la nafi, penolakan, penafikan dari semua unsur yang ada di belakangnya. Yang selanjutnya adalah ilah. Nah, ini mulai moga-moga teman-teman bisa dengan mudah memahami ya. Ilah artinya sesembahan. Ilahun berasal dari kata aliha ya'lihu ilahan. Artinya kecenderungan terhadap sesuatu ya atau sesembahan yang diharapkan pertolongan dan perlindungannya. Tentu ya, yang namanya juga sesembahan apapun itu ya mungkin dari segi segi tradisional gitu, segi kepercayaan masyarakat ketika mempercayai sesuatu berarti dia menyembah, secara otomatis dia menyembah, dikatakan menyembah. Maka dengan menyembah itu maka orang oknum-oknum atau orang-orang tersebut ya ingin mengharapkan sesuatu dari apa yang dia sembah gitu. Nah, dari pertolongan, dari perlindungan, dari meminta rezeki dan lain sebagainya. Nah, dari kata la yang pertama adalah penafikan, kedua ada ilah sesembahan, berarti la ilah. Jadi penafikan sesembahan. Nah, sesembahan yang gimana nih? Nah, nanti kita bahas sama-sama. Nah, menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hakikat ilah ialah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati. Ingat hati-hati ya bagi yang para jomblo-jomblo ini. Ini jangan sampai kalian masuk nih ke dalam jebakan Batman nih. Penuh kecintaan hati, tunduk padanya. Ini kalau jomblo juga nih. Kalau lagi pacarnya yang lagi posesif atau lagi gitulah, harus tunduk kepadanya gitu kan. Kalau ada kejadian-kejadian yang mengharuskan lelaki harus mengalah, otomatis kan, nah ini harus kita sadari, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan tawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, memohon perlindungan dan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cintanya kepadanya. Jadi nih teman-teman yang masih jomblo-jomblo nih harus banyak berpuasa ini supaya tidak terjerumus ke dalam ketergantungan atau melebihi kecintaan kita ketimbang daripada cinta kita kepada Allah. Nah, sedangkan menurut Muhammad Imanuddin Abdul Rahim, ilah Tuhan adalah sesuatu yang dipentingkan, dianggap penting. Ini kalau zaman dulu itu mungkin yang dulu itu kalau orang chattingan itu ketika adalah HP berdering dengan cepat dia membalas pesan tersebut gitu. Ini untuk para jomblo atau para orang-orang yang istilahnya punya gebetan, pasti dia kayak gitu, dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai dan didominasi olehnya atau sesuatu itu. Jadi bagi teman-teman harus menyadari betul bahwasanya apa yang teman-teman lakukan jangan sampai harus mengorbankan atau melebihi kecintaan, kemudian tunduknya, kemudian mengharapkannya, kemudian perlindungan dan lain sebagainya, tidak melebihi daripada cinta teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalimat ilah dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah sesuatu yang menenteramkan.
karena dianggap salah satunya ya dapat memberi rezeki. Rezeki ingat tidak harus berbentuk materi, tetapi ketenangan hati, ketenangan pikiran, kemudian kedamaian di keluarga dan lain sebagainya, teman-teman baik itu menjadi suatu rezeki. Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 17 yang artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Ya, sesembahan selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukur kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Ingat bahwasanya kita berasal dari yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan kembali kepadanya. Jadi sangat jika dipikir dengan logika maka sangat rugi bila mana kita tidak berbuat baik atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Selanjutnya yaitu sesuatu yang memberi penolong. Allah jelaskan di dalam surat Yasin 74-75 Allah katakan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Namun di ayat berikutnya Allah jelaskan berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Ingat kisah Nabi Ibrahim ketika Ibrahim menghancurkan semua patung-patung, kemudian disisahkan satu patung yang begitu besar, lalu Ibrahim meletakkan kampaknya atau alatnya untuk menghancurkannya di dalam patung itu. Kemudian orang-orang tersebut ramai, kenapa ini pada hancur, dan dicarilah Ibrahim. Dari situ Ibrahim berkata, bukankah dia yang memegang kampak itu, maka berarti dia yang menghancurkan karena dia yang paling kuat, dia yang paling besar. Tetapi para orang-orang di situ mengatakan tidak mungkin. Nah dengan disendirinya dia udah tahu tidak mungkin, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas dan lain sebagainya. Tetapi kenapa orang-orang masih mau menyembah pada saat itu gitu? Itu juga menjadi satu hal yang teman-teman harus jeli melihatnya ya. Semisal handphone itu bisa jadi berhala bila mana handphone itu bisa melalaikan ke teman-teman menjadi ketaatan kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu tentang sesuatu yang dapat memberi manfaat. Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 43. Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah, katakanlah, dan apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki satupun dan tidak berakal. Jadi ini adalah suatu tantangan yang Allah berikan. Bahwasanya hanya selain saya itu ada yang memberi syafaat, enggak gitu. Kasarnya begitu. Maka Allah katakan di sini mereka tidak memiliki satupun, tapi mereka enggak memiliki satupun dan tidak berakal. Jadi hanya untuk semacam memanipulasi biar si golongan kiri, saya sebut golongan kiri itu lebih banyak pengikutnya gitu, karena dia nggak ingin masuk nerakanya sendirian. Nah, kurang lebih begitu. Selanjutnya yaitu sesuatu yang dicintai, dirindukan, dan disebut-sebut. Nah, ini nih, hati-hati nih. Dalam surah Al-Baqarah 165
Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingannya selain Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad sampai di kita sekarang pun masih ada. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat dicintai kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Jadi dari ayat ini kita bisa sebutkan atau ancaman bagi orang-orang yang terlalu cinta dan merindukan, atau yang sering-sering disebut yang berharap hasilnya kepadanya itu berharap banget gitu, yang belum tentu dianya itu mengharapkan kehadiran kita gitu, kurang lebihnya gitu sih. Nah, selanjutnya yaitu sesuatu yang menghilangkan kemudaratan. Di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 38, Allah katakan, dan sesungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Dari zaman Nabi Muhammad ketika itu juga mereka tahu bahwasanya siapa yang memberi makan, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Itu mereka tahu gitu. Ya, mereka akan menjawab Allah. Maka terangkan kepada aku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah berhendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ini menerangkan tentang mereka itu tahu siapa Allah itu, mereka tahu. Tetapi ketika dia ditanya man ilahuka gitu, siapa ilahnya gitu, maka mereka akan menjawab Lata, Uja, nama-nama berhala pada saat itu. Karena pertanyaannya kan, kalau seandainya kita bertanya pada dulu ya, zaman-zaman Abu Lahab, Abu Jahal gitu, ketika ditanya kepada mereka orang-orang Arab pada saat itu, ketika ditanya man robuka, siapa Tuhanmu, mereka kan pasti menjawab Allah. Tahu dari mana Allah? Kita tahu bahwasanya ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Abdullah artinya adalah hambanya Allah. Jauh sebelum itu di masa Ibrahim, Ka'bah nama lainnya adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maka Allah sudah ada sejak itu. Kan tetapi jika kita menanyakan pada saat itu, man ilahuka, siapa ilahnya, ya maka otomatis apa yang mereka sembah. Nah, di situ ada perbedaan yang mencolok. Selanjutnya yaitu tentang sesuatu yang menjadi alat pemersatu masyarakat. Ini yang kita harapkan, yang saya ikatan yang lebih kuat daripada maksudnya saudara gitu. Ini Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 25, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dan dalam dunia ini. Jadi ketika kita menautkan cinta kita kepada Allah, semua menautkan cinta kepada Allah, maka di situ kemaslahatan, di situ
kesatuan. Di situ keberkahan dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan kita semua sebagai orang umat muslim. Karena ya kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini kita Islam diserang dari berbagai sisi dan tidak lain ya karena kita tidak berpegang teguh kepada apa yang kita yakini. Kita tidak mengerti bagaimana Islam ini berdiri. Bagaimana Islam kemudian menjadikan pada saat itu dunia damai, kemaslahatan di mana-mana. Namun ya Allah katakan bahwasanya kekuasaan itu akan bergilir. Mungkin hari ini Islam turun, tapi janji Allah bahwasanya Islam akan bangkit kembali. Maka dalam suatu hadis, bersyukurlah orang-orang yang asing. Asing di sini adalah ketika Islam datang, Islam pada saat itu dianggap asing oleh orang-orang setempat. Dan demikian pula pada akhir zaman kita ini. Maka bersyukurlah kita berpegang teguh pada saat ini gitu. Ya, selanjutnya yang ketujuh yaitu tentang sesuatu yang dijadikan taqarrub atau wasilah pada Allah. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 3, dan orang-orang yang mengambil perlindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendapatkan pada mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi terkadang mungkin di beberapa daerah atau kepercayaan tradisional kita sering melihat bahwasanya wasilah itu suatu benda atau apapun itu, tempat, benda dan lain sebagainya menjadikan penghantar kita untuk lebih dekat kepada Allah. Tetapi padahal itu tidak. Dengan kita tanpa perantara itu bisa langsung jadi istilahnya kalau bisa langsung ngapain harus repot-repot gitu. Kita bisa bertakarub langsung melalui sholat, puasa, bersedekah, infak, dan lain sebagainya, suatu amal-amal yang baik. Ngapain harus capek-capek untuk ke sana, harus ke sini, percaya ini, percaya itu. Itu tidak, wasilahnya tidak efektif buat sekelas teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa. Nah, maka dari semua itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilah adalah bentuk wujud sistem peribadatan atau pengabdian baik berupa benda konkret seperti manusia, berhala, benda-benda keramat, totem dan sebagainya, maupun yang bersifat abstrak ya, misalnya pemahaman nih, ideologi, falsafah dan sebagainya. Jadi semua ini jika kita bersandarkan kepada semua ini, ya itu bisa disebut dengan ilah. Nah, lalu bagaimana itu klarifikasi dari semua ini? Yaitu sebutan ilah atau sesembahan selain Allah menurut Al-Quran ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bisa dijadikan ilah. Jangan salah atau kita harus hati-hati ketika kita emosi, marah dan lain sebagainya. Hawa nafsu
Al-hawa adalah dorongan diri berupa keinginan, pikiran yang mengakibatkan seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan Allah. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka dia dikategorikan menyembah al-hawa. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 43. Apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tentu ya, kita banyak sekali melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Maka apakah kamu dapat menjadikan pelihara atasnya, pemelihara atasnya? Tentu tidak ya. Jadi ya istilahnya bertindak dulu baru berpikir gitu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian kayak misal pembunuhan, itu juga, atau dendam dan lain sebagainya. Itu menjadikan dia itu mengikuti keinginan dia gitu. Maka itu juga disebut dengan sesembahan. Jadi harus hati-hati teman-teman semua. Nah, orang-orang yang menyembah hawa nafsu artinya adalah dia yang melakukan segala sesuatu karena atas dorongan hawa nafsu semata. Jadi kita harus tahu apakah ini nafsu atau bukan. Itu kita harus tahu. Yang tahu ya diri kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah para nabi dan malaikat. Nabi dan malaikat adalah hamba Allah juga, namun mempunyai keistimewaan. Keistimewaan malaikat atau nabi dijadikan kekaguman dan ketakjuban manusia sehingga mereka mengkultuskannya. Nah, pengutusan inilah yang dianggap mempertuhan mereka selain daripada Allah. Allah melarang manusia untuk menjadikan nabi dan malaikat sesembahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 80. Tidak menyuruh kamu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jadi ini sudah bisa kita pahami ya dengan jelas. Selanjutnya adalah rohib atau ulama. Rohib adalah tokoh panutan agama atau pimpinan dalam agama Yahudi atau Nasrani. Sedangkan ulama istilah dalam agama Islam sama-sama pemimpin atau panutan ya. Pada mulanya rahib atau ulama sebagai panutan atau guru karena kesolehan ini dan ketinggian ilmunya. Nah, kecintaan terhadap Habib tadi lama kelamaan berubah menjadi pengkultusan terhadap mereka. Pengkultusan mereka berupa ketaatan kepada setiap fatwanya atau seruannya, walaupun bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Bahkan mereka meniru-niru sikap yang tidak tindakannya melebihi contohnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam. Jadi maksudnya ya ini keyakinan agama tetangga mengakui bahwasanya Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan atau sesembahan yang mereka sembah sebagai penebus dosa. Itu ya turun ranah-ranah mereka ya. Kita kembali ke sini. Jadi terkadang kita juga sering lupa bahwasanya kita lebih mengikuti oknum-oknum ulama ini itu dan lain sebagainya, tetapi kita lupa dengan nabi kita, bagaimana contoh-contoh sunnah-sunnah setiap hari yang beliau lakukan untuk kita diikuti.
Itu yang lupa gitu. Oknum-oknum yang memang ya istilahnya ingin pamer dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah jin dan syaitan. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Nah, ini beliau juga berasal dari bangsa jin. Mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka mereka disebut syaitan. Syaitan adalah nama untuk makhluk yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini golongannya dari jin dan manusia. Jadi itu di dalam surah An-Nas ayat 6. Minal jinnati wan nas. Jin adalah makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Di samping makhluk gaib, jin diberi kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Sedangkan Allah melarang manusia untuk meminta bantuan kepada jin tersebut di dalam surah Al-Jin ayat 6. Maka manusia yang meminta pertolongan atau bantuan karena rasa takut kagum padanya disebut orang-orang musyrik. Karena dianggap menyembah. Nah, karena menganggapnya ilah. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 100, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin dan itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Jadi dari ayat ini kita bisa dapat gambaran dan kejelasan. Yang selanjutnya yaitu tentang sesembahan dari sisi manusia. Nah, manusia kadang pula memiliki sifat takabur. Padahal sifat tersebut hanyalah dimiliki Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau mempunyai sifat takabur, mereka disebut kafir dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Takabur manusia kadang melebihi daripada iblis. Teman-teman ya tahu lah ya. Karena ingin mengkultuskan, dan banyak pula manusia yang mengkultuskannya karena kekuatan, perkasaan gitu lah. Kemudian kekayaan yang dimilikinya. Jadi orang-orang takut, hormat pada manusia yang takabur, dianggap memperilahkan dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang-orang takabur walaupun yang mempertuhankannya dengan jahanam. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 29 yang artinya, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka itulah kami beri balasan dengan jahanam. Jadi ini juga terkadang kita juga mungkin ya bisa menjadikan manusia itu sebagai ilah tanpa sadar. Nah, selanjutnya yaitu berhala. Jadi kalau ini mah jelas ya, sangat-sangat jelas. Nah, manusia dapat melakukan penyembahan kepada benda-benda karena berbagai alasan. Kebutuhan hidup mendesak dapat menyebabkan manusia melakukan apa saja, walaupun melakukannya perbuatan itu di luar akal manusia itu sendiri. Nah, Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 71, mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Dan ini kita juga sering mungkin kepercayaan tradisional ya. Percaya tahayul-tahayul atau mitos-mitos memang masih ada di dalam kehidupan kita. Nah, dan apabila mereka diingatkan bahwa mereka jangan menyembahnya, mereka tidak merasa dan mengaku bahwa mereka menyembah berhala tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi ini justru malah menjadi musyrik akbar. Karena sangat tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir sesembahan yaitu togut. Apa sih togut? Togut adalah sesuatu yang dijadikan sesembahan manusia selain Allah. Allah melarang manusia menyembah togut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan togut itu bermacam-macam. Namun pada prinsipnya
dapat diklarifikasikan menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu adalah syaitan yang mengajak manusia kepada jalan yang selain jalan pada Allah ya, yang tadi ayatnya. Kedua adalah para penguasa zalim yang menolak hukum Allah. Itu. Kedua adalah selanjutnya adalah organisasi atau institusi yang berhukum bukan pada hukum Allah. Kanin, dukun, peramal atau orang pintar yang menyatakan bahwa dirinya dia mengetahui kepada yang goib. Yang terakhir yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan mereka ridho menjadikan ajang sesembahan itu ajang sesembahan tersebut. Jadi bisa dikategorikan togut. HP kita juga jika memang melalaikan beribadah kepada Allah bisa jadikan togut. Atau yang punya istri atau punya suami yang melebihi kecintaan kita kepada Allah itu bisa dikategorikan. Nah, maka togut adalah ya seseorang, organisasi atau institusi, jamaah, tradisi atau kekuatan yang menjadi panutan atau aturan manusia di mana manusia tidak dapat membebaskan diri dari perintah dan larangannya. Ini harus hati-hati. Namun kita tidak bisa juga menyalahkan karena memang kita tidak istilahnya bukan hidup di zaman kekhalifahan. Jadi kita masih ya mungkin kalau di zaman Rasul itu zaman Makkiyah, zaman Mekah ya. Tapi ya bukan berarti semua kita juga harus menyadari posisi gitu. Dari mulai tadi ya kayak organisasi, institusi, jamaah, tradisi itu ya memang ya tidak harus, maksudnya jangan langsung dijustifikasi gitu. Jangan langsung dijustifikasi ini ajaran tidak benar, ini ajaran bertentangan dengan Pancasila dan lain sebagainya. Ini bukan ya. Ini hanya sebagai ilmu daripada para ulama-ulama terdahulu gitu menyimpulkan sesuatu hal. Tentu kita punya pandangan sendiri-sendiri. Nah, semoga pandangan ini yang saya garis bawahi adalah bukan menghakimi atau menjustifikasikan bahwasanya Islam itu teroris dan lain sebagainya. Ini bukannya. Ini adalah ilmu yang ya nanti ya teman-teman silakan boleh memandangnya itu dari sudut yang mana, dari sudut utara, timur dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di agama manapun tidak ada ajaran teroris. Kenapa Islam belum tegak ya? Karena syariat Islam belum tegak dan lain sebagainya karena Al-Mahdi belum ada, maksudnya kita masih saling menguatkan gitu. Tetapi janji Allah pasti benar gitu. Jadi kita bisa melakukan atau berkontribusi ya dengan apa yang kita miliki gitu. Dengan handphone kita jadikan sebagai ladang dakwah, kemudian mempererat persaudaraan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadikan kita kuat gitu. Biar tidak istilahnya ya diserang dari beberapa sisi. Jadi ya mungkin teman-teman lebih tahu lah ya maksudnya pandangan teman-teman itu sendiri. Nah tadi kan B, sekarang C. Nah illa, yaitu kalimat illa adalah kalimat isbat, yaitu sesuatu kata pengecualian yang berarti meneguhkan atau menguatkan kata yang di belakangnya sebagai satu-satunya yang diterima. Nah, yang diterima apa? Yaitu Allah.
Allah adalah Tuhan kita yang patut disembah. Kalimat Allah mempunyai makna. Nah, yang pertama adalah al-ilah, sesembahan. Berarti yang pertama ya, al-mahbud. Allah yang artinya sesuatu yang dicintai. Kita harus mencintai Allah daripada melebihi makhluk-makhluknya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 Allah katakan, dan orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Selanjutnya yaitu al-ma'du. Al-ma'du yaitu sesuatu yang mengabulkan doa. Allah katakan, aku mengabulkan doa apabila dia memohon kepadaku. Ini diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Selanjutnya ada al-marhub, yaitu sesuatu yang ditakuti. Nah, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 90, mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Jadi kita berdoa juga harus mengharap dan cemas gitu ya. Yang selanjutnya adalah al-matbu, yaitu sesuatu yang selalu ditaati. Allah katakan dalam surah At-Taghabun ayat 12, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan dengan jelas. Jadi patut ditaati itu hanyalah Allah dan Rasul. Tetapi ya semua yang baik, perkataan baik, ya kita harus ikuti juga gitu. Dalam tanda kutip, tidak mensandarkan itu kepadanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu kan yang tadi ya, yang pertama tentang al-ilah gitu. Yang pertama al-ilah, yang kedua adalah al-ma'bud. Nah, al-ma'bud sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tentang as-sahib al-alayah, pemilik segala loyalitas. Allah berfirman bahwasanya Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka orang-orang beriman dari kegelapan kekafiran menuju cahaya. Selanjutnya yaitu tentang as-sahib at-ta'ah, pemilik tunggal untuk ditaati. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu bersemayam di atas ars. Al-A'raf 54. Selanjutnya yaitu Syahib al-Hakimiyah, pemilik tunggal atau kekuasaan alam semesta. Sesungguhnya keputusan itu hanya kepunyaan Allah. Jadi semua apa yang ada di bumi dan alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Nah, itu adalah makna daripada Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, para ulama mempunyai hakikat syahadah uluhiyah itu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah la ma'buda illallah. Artinya yaitu tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah la mawjuda illallah. Tidak ada yang mewujud kecuali atas izin dan takdirnya Allah. Ini lebih ke takdir ya. Semua sesuatu itu pasti atas izin Allah. Yang selanjutnya yaitu adalah la matluballah. Tidak ada yang dicari untuk ditaati atau dan dicari untuk dihindari kecuali perintah dan larangan Allah saja. Ini ya. Selanjutnya yaitu la maqsuda ilallah. Artinya tidak ada yang disembah atau dituju kecuali keriduan Allah Ta'ala semata. Jadi kita hanya mengharap ridha Allah semata.
Yang selanjutnya yang ya, la mulka illallah, yaitu tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah gitu. Nah, selanjutnya ada la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang selanjutnya ada la maula illallah. Tidak ada wali kecuali Allah. Selanjutnya yang terakhir yaitu la hubba ilallah. Yaitu tidak ada yang dicintai kecuali Allah semata. Ini adalah hakikat daripada la ilaha illallah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tauhid uluhiyah. Nah, tauhid adalah mengesahkan uluhiyah, artinya sifat-sifat ilah. Tauhid uluhiyah adalah sikap dan pengakuan seseorang terhadap keesaan Allah, yaitu dengan cara mengorbankan harta, jiwa, pikiran hanya untuk Allah. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 207, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi dulu orang mengorbankan pada saat perang Uhud, perang Badar, dan perang pada saat itu ya. Orang-orang berlomba-lomba mengorbankan jiwa, harta, pikirannya hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan ketika dulu ada seorang kisah sahabat Rasul ketika mau menikah, dia pergi ke pasar untuk mempersiapkan kebutuhan untuk menikah gitu. Dan ketika di pasar dia berpapasan dengan sahabat yang lain. Kenapa kok dia yang mau menikah, pemuda yang mau menikah itu menanyakan, kenapa Anda tergesa-gesa gitu dan membawa perlengkapan seperti mau perang? Kemudian dijawablah dengan ya, karena dia tidak tahu bahwa dia mau menikah, dia katakan kita mau berperang gitu. Kita mau perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Dengan itu si pemuda yang di pasar itu nggak jadi tuh untuk membeli perlengkapan, dia membeli perlengkapan malah buat perang, saking menginginkan daripada keridhaan Allah. Dan mereka si pemuda itu ikut perang, dan terdengarlah oleh Nabi dia sedang ya ada di surga itu bersama bidadari dan lain sebagainya. Menjadi karena dia mengorbankan yang punya gitu. Nah, tauhid uluhiyah juga dapat diaplikasikan dalam sikap hidup sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada yang kita cintai kepada Allah, yang ada terang dalam surah Al-Baqarah 165. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya pada Allah. Al-Maidah 44. Tidak ada sandaran kecuali kepada Allah. Al-Maidah 23. Tidak ada pengharapan kecuali hanya pada Allah. Al-Baqarah 218. Tidak ada yang berhak diminta pertolongan dan perlindungan kecuali hanya Allah. Al-Anfal dan ayat 9 dan ayat Ikhlas ayat 2. Yang terakhir adalah tidak ada ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Ini yang paling penting. Tidak ada ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Artinya beribadah kita hanya untuk Allah SWT. Nah, itu setelah kita membahas tentang ketauhidan ya. Lalu bagaimana kalau kita bahas dari segi syiriknya gitu. Nah, kita bahas dari segi syiriknya. Kalau kita tadi lawannya. Syirik adalah sikap menyekutukan sesuatu. Syirik uluhiyah adalah sikap yang berkeyakinan untuk beranggapan bahwa
ada ilah selain Allah. Seorang dikatakan musyrik uluhiyah apabila satu mencintai sesuatu atau seseorang sama atau melebihi cintanya kepada Allah. Ini Al-Baqarah 165 atau 23 sampai 24, Al-Mujadalah ayat 22. Kedua, bertawakal, berharap dan bergantung pada selain Allah. Al-Maidah 23 25, Al-Anfal 17, Al-Imran 126, Surah Az-Zariyat ayat 56, ayat 58. Bekerja dengan hikmat untuk sesuatu selain daripada Allah. Surah Al-Anfal, Al-An'am ayat 162. Jadi teman-teman yang bekerja, maka carilah hanya ridhonya Allah saja. Yang kedua, yang selanjutnya, takut kepada Allah dan lemah hati dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi mengikuti apa perintah-perintah Allah. Di dalam surah Az-Zumar 45, An-Nahl 51 sampai 55. Nah, itu adalah kategori ya. Lalu bagaimana orang-orang yang melakukan kemusyrikan? Maka yang pertama adalah amal kebaikannya menjadi sia-sia. Selanjutnya melakukan kesesatan yang amat jauh. Yang ketiganya adalah melakukan kezaliman yang besar. Bagaimana dalam surah Al-Luqman ayat 13, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang keempat adalah melakukan dosa yang besar dan tidak akan diampuni. Dalam surah An-Nisa ayat 46, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, itu dari segi syiriknya. Nah, bagaimana dengan makna atau hakikat dari syahadah kan ada dua kalimat syahadah. Tadi kita bahas tentang syahadah ilahiyah atau uluhiyah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Lalu bagaimana kalau yang selanjutnya kita akan membahas tentang syahadah yang kedua, yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita membahas tentang syahadah kerasulan atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat, jadi tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik, nggak pakai koma. Udah segitu. Jadi nggak ada tambahan yang aneh-aneh. Syahadat kerasulan adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW sebagai ya istilahnya utusan Allah dan pengakuan kita terhadap Allah. Artinya Rasul diutus itu untuk mengimplementasikan apa-apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi melalui Rasul gitu. Jadi kita mengakui bahwa Rasul itu hanya utusan Allah. Nah, maka maknanya dari kalimat itu adalah yang tadi ya, yang persaksian asyhadu kita udah membahas. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat kerasulan, yaitu Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini merupakan kalimat pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini memiliki konsekuensi ketaatan dan ittiba kepada Muhammad SAW sebagai Rasulullah, dan tidak sah seseorang melakukan syahadat tanpa adanya pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini ada di dalam surah Al-Imran ayat 31 sampai 32. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengakuan kita secara menyeluruh, yaitu di dalam tauhid mulkiyah. Nah, tauhid mulkiyah adalah pengakuan tentang kekuasaan atau kekerajaan Allah. Hal ini diwujudkan dengan satu, ya, kita mengikuti, menaati, loyal kepada Allah dan Rasulnya, menolak ikut dan taat kepada tagut. Selanjutnya adalah menaati perintah aparatur. Nah, aparatur itu
ya petugas-petugasnya, nabi, rasul, ulama-ulama yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita ya semua adalah instansi pemerintah atau negara yang berdasarkan kitabullah, tunduk dan patuh melaksanakan aturan Allah dan Rasulnya, dan menolak segala aturan atau hukum yang didatangkan dari selain Allah. Cuman yang ini ya, yang hukum yang datang selain Allah, artinya ada solusi lainnya, itu berupa fatwa para ulama gitu. Jadi jangan langsung menjustifikasi bahwasanya hukum di negeri ini, di negeri itu, di negeri mana ini tidak langsung menjas bahwa oh ini bukan dari ini, tolak nih harus. Kita tidak diajarkan seperti itu. Justru kenapa kita sendiri tidak mengimplementasikannya sebagai seorang muslim? Nah, itu yang paling penting adalah itu. Jadi bukan sibuk malah menyalahkan, tapi sibuklah untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Selanjutnya itu syirik mulkiyah. Tadi tauhidnya, sekarang syiriknya. Nah, syiriknya yaitu adalah memfokuskan ketaatan kepada pimpinan atau institusi yang menentang. Ini menentang Allah dan Rasulnya. Mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Kedua, menjalankan hukum selain hukum Allah. Ketiga, menghalalkan yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah kufur mulkiyah. Nah, kufur mulkiyah adalah penolakan kerajaan Allah di muka bumi. Penolakan ini diaplikasikan dengan penolakan misi kerasulan dan penolakan kepada aturan yang di bawahnya, yaitu Al-Quran. Kufur mulkiyah pada dasarnya adalah penolakan rukun iman. Bagi manusia yang menolak rukun iman berarti menolak Allah sebagaimana sebagai Allah sebagai malik atau raja, atau disebut penolakan terhadap kemulkian Allah, dan inilah yang inti dari kekufuran manusia. Jadi kurang lebih di bab 6 itu penjelasannya seperti itu. Jadi ya makin kesini makin agak pusing sih. Jadi teman-teman harus yang pertama harus mengosongkan gelas yang penuh, dan yang kedua jangan langsung mengambil kesimpulan untuk menjustifikasi, untuk menghukumi sesuatu, oh iya, oh ini, oh itu, dan sebagainya. Kita tidak diajarkan untuk itu, tapi kita diajarkan untuk bertabayun. Maka dari diskusi atau penjelasan ini, bagi teman-teman yang kurang mengerti bisa berdiskusi di grup atau japri biar lebih mengerti atau memahami apa isi dari bab ke-6 ini. Mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Kita mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa berjumpa kembali. Dan yang terakhir, mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kata-kata yang salah, karena sesungguhnya manusia tempatnya salah, dan juga kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir kata mari kita tutup dengan doa akhir majelis dengan mengucap istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallah. Hamdika. Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.